أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Paripurna Darul Aman, yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus dan panitia Ramadan beserta segenap tokoh masyarakat, para alim, para ulama, Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat, jemaah salat tarawih dan witir Masjid Paripurna Darul Aman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita sampai hari ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema santapan rohani Ramadan kita pada malam yang berbahagia ini yang telah ditetapkan oleh pengurus, yaitu birrul walidain, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, kita ingat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah sukai? Amalan apa yang paling Allah cintai?" Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amalan yang paling Allah cintai ada 3. Yang pertama, kata Rasul, as-salatu ala waktiha. Orang yang mengerjakan salat di awal waktu. Ini orang sangat dicintai oleh Allah. Orang yang mengerjakan salat di awal waktu. Datang muazzin azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersegera dia datang ke masjid. Bersegera dia datang ke musalla. Bersegera dia menunaikan panggilan Allah. Ini orang termasuk salah satu orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang mengerjakan salat di awal waktu. Sampai kapan kita mengerjakan salat di awal waktu? Sampai ajal menjemput. Sebelum ajal menjemput, maka selama itulah kita salat di awal waktu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang kedua adalah birrul walidain.
berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tiga amalan yang paling Allah sukai ini, ada satu yang paling Allah sukai, yang paling tinggi derajatnya, yakni berbakti kepada kedua orang tua atau kepada ibu dan bapak. Makanya kita tengok kisah-kisah, ada memang orang-orang yang Allah kabulkan doanya lantaran orang ini berbakti kepada ibu atau bapak. Kita ingat ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Ada tiga pemuda terjebak di dalam sebuah goa. Kalau goa bahasa kitanya goa. Terjebak di dalam goa. Lalu ketiga-tiganya ini tidak bisa keluar dari goa tersebut. Lalu punya inisiatiflah salah seorang dari mereka. Gimana caranya supaya bisa kita keluar dari goa ini? Hari sudah gelap, hari sudah kolam. Gimana caranya keluar? Salah satu di antara yang tiga ini berkata, bagaimana kalau seandainya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dikeluarkan dari goa ini? Gimana caranya? Coba dicek dulu. Ada enggak amal-amal soleh yang pernah kita lakukan semasa kita hidup? Berkatalah salah seorang lelaki, saya ada. Apa amal ibadahmu dulu? Saya pernah dulu menyukai seorang wanita. Lalu wanita itu tidak mau dengan saya. Ibaratnya cinta bertepuk sebelah tangan. Dia menolak cinta. Kemudian saya punya harta kaya. Lalu tiba-tiba wanita itu datang ingin meminjam duit kepada saya. Saya bilang saya akan mau meminjam dengan satu syarat, engkau harus berzina dengan. Lalu diperturutkanlah. Akhirnya pada malam itu ketika seorang pemuda itu ingin berzina, dia ingat Allah, bertaubat, tak jadi berzina. Itulah amal ibadah saya. Lalu minta kepada Allah, ya Allah, dulu saya ingin berzina tapi tak jadi. Saya terkurung di dalam gua ini. Keluarkanlah kami dari gua ini ya Allah ya Rabb. Akhirnya terbuka sedikit. Lalu pemuda yang kedua, apa amal ibadahnya dulu semasa hidup? Apa amal kebaikannya? Pemuda ini dulu dia seorang bos. Ibu-ibu tahu bos? Apa artinya bos? Bekas orang susah. Sekarang dia jadi bos. Dia bos, punya karyawan. Tiba-tiba ada seorang karyawannya ini tak mau mengambil upah. Kenapa dia tak mau mengambil upah? Lantaran gajinya kecil. Kemudian karena dia tak mengambil upah, lalu duitnya ini diputarlah oleh si bos ini. Diputar, dibelikan kambing, dibelikan onta, akhirnya bertambah banyak. Tanah makin luas, onta makin banyak, kambing makin banyak. Tiba-tiba karyawannya yang sudah pergi puluhan tahun silam datang dia. Hai bos, saya ingin minta gaji saya dulu mana? Lalu kata saya, gajimu telah saya putarkan, saya belikan kambing, saya belikan onta, tanah-tanah ini adalah hasil dari putaran gajimu.
Sekarang kamu ambillah semuanya. Itulah amal ibadah saya ya Allah. Ya Rabb, bukakanlah pintu goa ini. Akhirnya terbuka sedikit, tapi tetap juga belum bisa keluar. Bayangkan amal ibadahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sanggup tidak kita seperti itu Bapak Ibu? Kita punya karyawan, gajinya kita putar. Kita punya hotel bintang 5, 10 unit, sawit 1000 hektar. Kita kasihkan semuanya, sanggup tidak? Mungkin tak sanggup. Pemuda ini sanggup. Inilah amal ibadah. Dia bertawasul, ya Allah, itulah amal kebaikan saya ya Allah. Kabulkan doa saya. Akhirnya terbuka sedikit. Lalu laki-laki yang ketiga. Apa kata laki-laki yang ketiga? Dulu juga saya pernah ada amal kebaikan. Saya biasanya pulang malam hari membawa segelas susu kambing untuk ibu saya. Tiba-tiba pada malam itu ibu saya sudah tertidur lelap. Kemudian air susu kambing tadi saya pegang. Istri saya meminta tak saya kasih, anak saya meminta tak saya kasih, saya pegang terus. Sampai ibu saya bangun keesokan hari. Bayangkan Bapak Ibu amal baktinya kepada orang tua. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah pintu goa yang menutup goa ini. Akhirnya terbuka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka itulah pentingnya bertawasul bi a'malis salihah, dengan amal-amal kebaikan yang kita punya. Jadi jangan segan-segan kita berbuat kebaikan. Jangan segan-segan kita beramal soleh. Ini adalah senjata kita. Ini adalah amalan kita yang suatu saat nanti bisa kita gunakan sebagai sarana berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Amin. Mana tahu nanti ibu-ibu terkurung di WC. Dulu saya pernah pergi ke rumah si aku, bocor pula ban Honda saya kan. Ya Allah, bukakanlah pintu WC ini. Akhirnya terbuka setelah ditendang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, seorang sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin pergi berjihad bersamamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, kamu masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah, irji', pulang, urus ibumu. Itu sama dengan pahala berjihad di jalan Allah. Makanya jangan-jangan segan-segan kita mengurus ibu kita, mengurus bapak kita, apalagi mereka sudah melampaui usia yang sangat begitu tua. Makanya Bapak Ibu, ada orang-orang yang tua di antara kita, muliakan mereka. Anggaplah mereka seperti ayah kita. Anggaplah mereka seperti ibu kita. Menengok bapak-bapak yang tua, teringat kita, ayah saya dulu juga seperti itu. Menengok ibu-ibu, nenek-nenek yang tua-tua, ingat kita, nenek ayah saya, ibu saya juga seperti itu dahulu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan kita pelit-pelit. Nanti akan terasa ketika mereka tidak lagi berada di dunia. Dunia ini Bapak Ibu akan baik-baik saja selagi ayah ibu kita masih ada. Tapi setelah mereka pergi, mungkin situasi akan berubah. Apalagi di malam takbiran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teringat kita ibu kita, teringat kita ayah gitu. Tapi apa daya, memberikan mereka baju tak bisa, memberikan mereka makanan tak bisa,
maka selagi mereka hidup, jenguklah, kasihlah, berilah mereka. Kalau mereka telah wafat, lewat kota infak, masukkan sedekah atas ibu saya, masukkan ke sedekah atas nama ayah saya. Mudah-mudahan mereka bahagia di alam kubur sana. Faqtabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Ubur-ubur ikan lele cukup sekian, terima kasih. Salat kita le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz dan bersama yang kita lakukan dalam percaya kita. Bila atas selanjutnya itu hati-hati dalam hati yang disampaikan oleh Bapak Mahfuz Mandrais kepada Bapak kami persilahkan. Di Kubang. Oke. Oke, apa? Kebun binatang. Kesang kulit. Nurul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo lipek kain. Alhamdulillah. Desa Kuntu. Oh, Cerenti, ambo pulang ceramah dari Cerenti, betul? Bapak Ibu jemaah yang Allah, alhamdulillah sampai kita mudah-mudahan dari Allah dan sampai Ramadan nanti kita ceramah keadaan sehat walafiat bersama-sama insyaallah mendapatkan bahwa untuk 11 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut kami informasikan perjalanan teman-teman dari kita dari malam yang ke-9 berkumpul infak Ramadan sebesar Rp2.250.000. Kemudian ditambahkan dengan saldo sebelumnya. Saldo hari ini sudah berjumlah Rp893.000. Alhamdulillah. Kita lihat